Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa hadzal mawjud. Wassalatu wassalamu ala sabab likulli mawjud. Sayyidina wa habibina tabibil qulub. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita muliakan, imam masjid kita Ustaz Saddan Al-Hafiz, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, termasuk juga ada yang datang agak jauh, Pak Yudi, Masya Allah dari dekat bandara sana. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh merupakan kesyukuran bagi kita bahwa setiap saat Nabi kita Muhammad SAW semenjak hidupnya, bahkan sampai beliau dalam kuburnya, senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan menyambung membacakan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarih. Malam hari ini untuk hikmah yang ke-74 dan insyaAllah juga yang ke-75. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'asrarihi. Berkata pengarang Al-Hikam Sayyidi Syekh Ahmad Ibn Atha'illah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita atas berkat ilmu beliau dan rahasia serta ketakwaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibu minka. Khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baik yang engkau tuntut darinya, yang engkau pohonkan, kau minta darinya. Ma huwa talibuhu minka, apa yang dia menuntutmu akannya. Sebaik-baik yang engkau minta atau engkau tuntut darinya adalah apa yang dia tuntut darimu. Qala asyari'u, berkata pensyarah kitab ini Syekh Ibn Ubbad An-Nathari Ar-Randi rahmatullah alaih, idza kana la budda min talabi minhu fatlub ma huwa talibuhu minka min al-istiqamati ala sabilil ubudiyyati lahu. Jika engkau mesti memohon kepadanya, maka mohonlah, mintalah, tuntutlah darinya ma huwa talibuhu minka, apa yang dimintanya atau yang dituntutnya dari engkau wahai hamba Allah. Apakah yang diminta Allah dari kita? Yaitu minal istiqamah ala sabilil ubudiyyati lahu, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah dalam apa saja yang mengantarkan penghambaan diri kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika khairun laka, hal demikian itu lebih baik bagi engkau, min talabika lihuzuzika, daripada permintaanmu, tuntutanmu untuk memenuhi keinginan-keinginan keuntunganmu, wa muradatika, dan apa saja yang engkau inginkan. Jadi beliau menasihati kita bahwa jika kita memohon kepada Allah, sebaik-baik yang kita mohon itu adalah bahwa mohonlah kepada Allah agar dapat istiqamah menjalankan ibadah yang dituntut Allah untuk kita melakukan kepadanya. Li'annaka hina idzin takunu bihi walahu, karena ketika itu saat engkau memohon kepada Allah untuk menolongmu, memberikan istiqamah kepadamu agar dapat engkau melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah, ketika itu engkau bersama Allah. Takuna bihi, engkau memohonnya dengan nama Allah, walahu, dan karena Allah. Wa yus'ifuka bimatlubika, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, mengabulkan apa yang engkau inginkan, ajilan, segera, min ghairi ta'khirin, tanpa Allah menunda-nundanya. Jadi yang kita mohon kepada Allah, sebaik-baik yang kita minta kepada Allah adalah agar kita dapat melaksanakan apa yang Allah minta kepada kita, apa yang Allah wajibkan kepada kita, menjauhkan apa yang Allah larang dari kita, istiqamah secara zahir dan batin, istiqamah dalam taat yang zahir, istiqamah dalam taat yang batin, dengan hati yang dijaga semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Wa amma in talabta minhu hazza nafsika, adapun jika yang engkau tuntut darinya itu untuk memenuhi keuntungan nafsumu, kehendak nafsumu, wa naila muradika, dan untuk mencapai apa yang engkau inginkan, faqad yahsulu fi dzalika ta'khirun wa man'un, boleh jadi dikabulkan dengan cara diakhirkan atau ditunda Allah, bahkan dilarang atau ditolak, dijadikan Allah untuk yang lainnya. Kalau engkau mohon untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahmu, maka Dia akan segera mengabulkannya. Tapi kalau engkau memohon untuk kepentingan nafsumu, maka barangkali dikabulkan namun diakhirkan, dan barangkali tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang engkau minta, tapi dikabulkan Allah dalam bentuk yang lainnya. Karena itu dalam doa, diterimakah secara keinginan kita ataupun tidak diterima secara keinginan kita, pada hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Athaillah juga mengatakan, bagi orang yang sudah mengenal Allah, maka saat doanya tak dikabulkan oleh Allah, itulah diterima artinya. Sharal man'u 'ainul 'ata, karena Allah yang mengetahui dalam wujud apa yang Allah berikan kepada kita, namun kita tidak menyadarinya, pada hakikatnya diterima. Namun yang kita rasakan barangkali tidak diterima, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagi orang yang sudah ma'rifat, saat itu ketika diukur dari ukuran nafsu tidak diterima, sharal man'u 'ainul 'ata, bahkan itulah diterima. Ma'ama yafutuka hina idzin, barangkali juga diterima dengan cara ditakhirkan atau tidak diterima namun diberikan Allah dalam wujud yang lain. Saat itu juga
engkau kehilangan min husnil adabi, dalam memperbaikan adabmu, fit talabi, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mohon sesuatu yang sifatnya untuk memenuhi hawa nafsu kita, menurut Syekh Ibn Ubbad An-Nasari untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Ibn Athaillah ini adalah adab yang buruk, bukan termasuk adab yang baik, karena kita memohon untuk memenuhi hawa nafsu kita. Para ahli ma'rifat melihat pemenuhan hawa nafsu ini ternyata bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, tapi bahkan yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelihatan ukhrawi sekalipun, masih banyak kita yang sifatnya ingin memuaskan hawa nafsu kita. Karena itu huzuzun nafsi ini perlu kita mengenalnya. Contoh, ketika ada kegiatan ceramah agama, dalam ceramah agama tersebut banyak di antara kita yang mengukur berhasilnya seorang dai apabila memuaskan pendengarnya. Bahkan sifat pemuasan tersebut ternyata memenuhi atau memuaskan keinginan hawa nafsu daripada pendengar. Karena dia datang untuk mendengarkan ceramah, tujuannya hanya untuk hiburan, maka terpenuhilah ketika dia menemukan seorang dai yang menghiburnya. Nah, di situ dia merasa senang. Nah, kita kalau contohlah ada kegiatan ceramah, jika ustadznya hanya cerita tentang neraka, hal-hal yang menyedihkan, kemudian lagi hal-hal yang serius, pasti banyak kita yang akan berkata, apa ceramah nih? Seakan-akan tidak ceramah. Tapi kalau ada yang membuat kita puas, kita tertawa, kita gembira, kita senang, maka kita akan merasa puas dan mengatakan, oh ini baru penceramah yang dicari-cari. Kenapa? Karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita melalui kegiatan ritual agama, tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keduniaan ada banyak, bahkan dalam kegiatan akhirat juga banyak. Nah, sama dengan kemarin yang kita contohkan, ada orang yang sering dan suka beribadah, ternyata bukan dilakukannya untuk ridha Allah, bukan sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah, tapi untuk manfaat dirinya, kepentingan dirinya. Dia rajin berpuasa, ternyata tujuannya hanya untuk diet saja, supaya tetap ramping dan bagus tubuhnya. Rajin dia, kapan tidak puasa dia sedih. Ngapa tak ada? Ngapa sedih? Gagal diet aku hari ini, tidak ada puasa katanya. Nah, itu. Artinya di sini beliau ingin mengajarkan kita bagaimana kita menjadikan bahwa yang kita utamakan itu adalah Allah, ridha Allah, sehingga sebaik-baik yang kita mohonkan kepada Allah adalah doa agar kita dapat istiqamah, dapat bersungguh-sungguh, dapat benar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, kata Rasulullah. Maukah engkau aku ajarkan doa, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku ajarkan engkau setiap setelah solat membaca doa, ba'da kulli solat taqra, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya aku ya Allah banyak berzikir kepadamu,
dan banyak bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini doa yang diberikan Nabi sebagai wujud ungkapan cinta kepada kita semua. Dan hadiah cinta itu berupa doa agar kita berdoa kepada Allah, agar kita ditolong Allah, banyak berzikir, banyak bersyukur, dan baik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mohonlah kepada Allah yang sifatnya untuk menjadikan kita semakin baik. Mohon ampun, kemudian lagi mohon dikuatkan dalam ibadah, mohon dijadikan hamba yang pandai bersyukur, mohon dijadikan hamba yang banyak bersabar, mohon dijadikan hamba yang dijauhkan daripada segala bentuk dosa, mohon dijadikan sebagai hamba yang senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa-doa yang sifatnya penghambaan diri kepada Allah, ketimbang dengan doa-doa duniawi. Ya Allah, bagilah aku bini yang cantik misalnya. Ya Allah, bangunkan aku rumah gedung macam orang itu. Ya Allah, ya Allah, bagilah aku mobil yang mewah biar aku tak kalah dengan orang lain. Ya Allah, boleh juga sebenarnya. Cuman itu kurang baik secara adab. Kalaupun ingin, mintalah dulu yang sifatnya ukhrawi yang mendekatkan diri kita kepada Allah, baru kita doa apa saja yang kita inginkan. Ada Pak Trisno Masya Allah ya. Saya ingat kata ayah Haji Ali, paman saya, berdoa dengan hati. Apapun yang kita minta, mintanya itu melalui hati dan bahasa hati, dan berangkat dari hati, bukan berangkat dari hawa nafsu. Para aulia Allah meminta dengan hati, bukan meminta dengan hawa nafsu. Belajar kita bagaimana bisa meminta dengan hati. Boleh saja kita minta, ya Allah berilah aku istri yang cantik, mobil yang bagus, rumah yang besar, supaya aku bersyukur kepadamu ya Allah. Semoga semakin baik ibadahku ya Allah. Semoga engkau ridhai aku ya Allah. Tapi bisakah kita membedakan itu nafsukah atau hati kita? Aulia Allah itu dia meminta, namun hati mereka. Disitulah kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contohnya yang disampaikan oleh Sayyidi Ahmad ibn Sayyidi ibn Ubad an-Nafari, wa min du'ai Abil Qasim al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, di antara doa Sayyidina Abil Qasim al-Junaid al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi. Ini di antara silsilah Zahabiyah sebelum Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Sayyidi Junaid Al-Baghdadi ini digelar dengan Sayyidut Ta'ifah, pemimpin para ahli sufi, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Apa doanya? Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa'an amrika li bis-su'ali. Ya Allah, ya Tuhanku, setiap permohonan yang aku mohonkan kepadamu berangkat dari perintahmu jua agar aku memohon kepadamu ya Allah. Engkau telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah memerintahkan bahwa mohonlah kepadanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jika ada yang bertanya tentangku wahai Nabi Muhammad, katakan aku dekat, aku mengabulkan permintaan siapa saja yang memohon kepadaku. Engkau yang memerintahkanku memohon kepadamu ya Allah. Faj'al su'ali ilaika su'ala mahabbik. Jadikanlah permohonanku kepadamu adalah aku memohon agar aku mendapatkan cinta darimu ya Allah.
Wala taj'alni mimman yata'ammadu bisu'alihi mawadhi'al huzuzi. Jangan kau jadikan aku ya Allah orang yang dalam doanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsunya. Bal yas'alul qiyama biwajibi haqqika. Tapi tolonglah aku ya Allah termasuk orang yang memohon kepadamu agar dapat aku menunaikan segala hak-hak dan kewajiban kepadamu ya Allah, untuk engkau meridaiku. Wa min du'aihi aidan, di antara doanya juga, Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu darimu ya Allah apa yang diridai olehmu. Ma huwa laka, apa yang dilakukan untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Aku mohon segala sesuatu yang dapat meridaimu ya Allah, yang aku lakukan hanya karenamu. Wa asta'iduka min kulli amrin yuskhituka. Aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu, segala perkara yang dapat menimbulkan murkamu. Allahumma wa la tushghilni bi syughlin man yushghiluhu anka. Ya Allah, jangan sibukkan aku dengan kesibukan yang membuat aku lalai darimu ya Allah. Ma aradahu minka illa ay yakuna laka. Tidaklah ada yang diinginkan darimu ya Allah kecuali yang dilakukan hanya semata-mata karenamu. Allahumma ja'alni mimman yadhkuruka dzikra man la yuridu bi dzikrihi minka illa ma huwa lak. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mengingatmu dengan zikir yang tidak ada diinginkan oleh orang tersebut dalam zikirnya, melainkan hanya engkau dan untuk engkau ya Allah. Allahumma ghayata qasdi ilaika ma huwa lak. Ya Allah, cita-cita tertinggiku adalah menujumu karenamu ya Allah. Wala taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu minka. Jangan jadikan tujuanku kepadamu hanya untuk memenuhi apa-apa saja yang aku butuhkan darimu ya Allah. Ini beliau mengajarkan kita agar kita menempatkan ketaatan dan mendahulukan pengabdian kita kepada Allah atas kepentingan diri kita sendiri. Guru kita Syekh Muhammad Bakhit ada mengajarkan Allahumma sarrifni ma sarraftahu anni. Ya Allah, jauhkan dari pikiranku, dari diriku sesuatu yang memang bukan jatahku, yang memang kau jauhkan dariku, maka jauhkan itu dariku ya Allah. Sesuatu yang bukan jatahku, maka jangan kau datangkan keinginan itu kepadaku ya Allah. Misalnya orang yang ingin berdoa jadi presiden, ya Allah jadikanlah aku presiden, jadikanlah aku presiden. Secara akal pun mustahil. Sekolah tak tinggi, politik tak pandai, modal duit tak ada, tapi nak berdoa nak jadi presiden, berarti itu kan tulul amal, hanya panjang angan-angan. Maka kata Guru Bakhit, kita berdoa kepada Allah, jauhkan segala sesuatu dari pikiran kita. Semoga Allah jauhkan dari keinginan kita sesuatu yang memang bukan dijatahkan untuk kita, karena bakal sia-sia. Hakikatnya Allah telah mentakdirkan untuk kita, maka kita mohon kepada Allah yang ditakdirkan oleh Allah itu yang kita doa, karena Allah tidak menggerakkan mulut kita, melainkan Allah ingin mengabulkan apa yang kita inginkan. Allahumma sarrif anni ma sarraftahu anni. Jauhkan dariku ya Allah apa yang memang bukan menjadi loka aku, kata Pak Luhut ini. Nah, kalau yang memang bukan loka aku, maka jauhkan dariku ya Allah, bukan bahagianku. Itu sesuatu yang bermakna bahwa yang kita inginkan adalah memohon kepada Allah karena Allah. Nah, dalam sebuah munajat Al-Imam Al-Haddad yang juga sering dibaca dalam qasidah, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Sungguh Allah telah mengetahui apa yang aku inginkan. Qad kafani ilmu rabbi. Bahkan sebenarnya Allah tak memerlukan usahaku,
dan jerih payahku. Sungguh doaku ini aku panjatkan kepada Allah untuk membuktikan fadu'ai wabtihadi syahidun li biftiqari, betapa aku fakir kepada Allah, betapa aku mohon pertolongan Allah, bahwa aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi memerintahkan kita berdoa. Allah marah, kata Nabi, kalau kita tak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa menunjukkan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hikmah yang berikutnya, hikmah ke-75, qala Ibnu Athaillah Sakandari, al-huznu ala fuqdani at-ta'ati ma'a 'adami an-nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Berduka atau sedih karena kehilangan kesempatan melakukan ketaatan, tapi tidak bergerak untuk bangkit mengerjakan ketaatan, tanda tertipu daya. Aku sedih, ngapa aku tak ngaji-ngaji? Kering perasaan hatiku, dah ikut zikir, dah ikut pengajian, bahkan sampai nangis. Tapi tak mau juga pergi ngaji juga. Pas ada waktu tak pula datang, pas ada waktu tak pula datang. Mohon maaf, banyak yang sering nanya kepada saya. Kadang-kadang nelpon, malam ni pengajian dah Ustaz. Sudah dekat maghrib pun masih nelpon. Bahkan ada yang saat hari Jumat sedang kita di masjid nak solat Jumat, ada yang nelpon. Ternyata waktu pengajian tak nampak pula orangnya. Misalnya itu bukan berduka yang positif. Berduka yang positif diiringi dengan kita bangkit. Kalau hanya berduka tapi tidak bangkit, namanya tertipu daya. Sedih aku ni, masih banyak dosa nian aku ni, tapi gawe terus, sedih-sedih juga tak ada taubat kepada Allah, tidak insaf, tidak merubah sikap. Itu menunjukkan min alamatil ightirar, tanda tertipu daya, wal iyad billah. Qala Ibnu Ubbad An-Nafari rahmatullah alaih, hadha huwa al-huznul kadhib. Kata Ibn Ubbad, duka seperti ini, bersedih seperti ini adalah bersedih dusta. Alladhi yakun ma'ahul buka alladhi kama qalu, bahkan kadang diiringi dengan tangisan, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Kam min 'ainin jariyatin wa qalbin qasin, betapa banyak yang mata basah mengalir air matanya, tapi hatinya tetap keras membatu. Wa huwa amin makrallahi ta'ala al-khafi, dia merasa aman dari tipu daya Allah yang tersembunyi. Haitsu mana'ahu ma yanfa'uhu, karena dia ternyata terlalaikan, tercegah darinya apa yang bermanfaat untuknya. Wa a'tahu ma yaqtarru bihil minal huzni wal buka, bahkan yang dia dapat adalah sesuatu yang menipu dayanya, berupa duka dan tangisannya. Banyak aktor-aktor pun padek menangis, padek berlakon, aduh sedih dan sebagainya. Yang diinginkan itu adalah yang sungguh-sungguh. Sayyidina Rabi'at Adawiyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar rajulan yaqul, seorang laki-laki berkata, wa huznah, betapa sedihnya aku, betapa berdukanya, menyesalnya aku. Faqalat, maka Sayyidina Rabi'ah mengatakan, qul wa qillatu huznah, jangan kau katakan betapa sedihnya aku, katakan dengan jujur betapa sedikitnya penyesalanku, betapa sedikitnya sedihku. Lau kunta mahzunan lam yatahayya laka an tatafas, kalau benar-benar engkau menyesal, engkau sedih, sudah pasti engkau pun tak dapat bernapas lagi, katanya. Itu kalau orang sedih menyesal sesungguhnya, bernapas pun tak sanggup. Nah, kalau yang sedih bukan asli ini, itu sedih yang dibuat-buat. Wal iyad billah, semoga Allah melindungi kita dan mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah menjagakan kita. Qala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu,
Qala Ibnu Ubbad wa ammal husnul shadiq, adapun duka yang benar, tabi khilafi hada, berbeda. Wa huwa maqamun maqamatis salikin, dia adalah satu maqam daripada maqam-maqam orang-orang yang menuju Allah. Wa huwa yab'atsu 'ala al-inkimashi fil a'mal, yaitu yang mendorong orang untuk bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wan nuhud ila ta'at, dan bangkit untuk mengerjakan ketaatan, ala kulli hal, dalam setiap keadaannya. Nah, jadi sedih dan duka yang betul itu yang membuat kita bangkit, bukan malah yang sebaliknya membuat kita terlena. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan melindungi kita semua. Qala Syekh Abu Adi Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu, sahibul huzni yaqta' min tariqillah azza wa jalla fi syahrin ma la yaqta'hu min man faqada husnuhu fi sinina. Orang yang suka berduka, menyesal atas kesalahan, lalu bangkit untuk menuju Allah, dia menempuh amal ibadah yang mengandung pahala yang luar biasa, melebihi amal ibadah sebulan bagi orang yang menempuhnya tanpa ada rasa duka. Fi syahrin, dalam sebulan yang dilakukannya, ma la yaqta'hu man faqada husnuhu fi sinin, bagi orang yang beribadah kepada Allah sekalipun bertahun-tahun namun tak pernah berduka atas kekhilapan dan kesalahannya. Jadi orang yang suka berduka ini bagus, baik, menyesal, sedih, tapi syaratnya memperbaiki diri dan segera bangkit. Orang seperti itu, kata Syekh Abi Ali Ad-Daqqaq, jika dia beribadah dalam sebulan saja sama dengan bertahun-tahun ibadahnya orang-orang yang tak pernah berduka dan menyesal atas kesalahannya. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin, dalam hadis disebutkan Allah menyukai setiap hati yang berduka. Orang yang hatinya berduka, menyesal, ingat dengan dosa, taubat kepada Allah, Allah suka. Bahkan orang yang luluh hatinya, ketika dia ingat dengan Allah, maka Allah bersamanya. Ana ma'am kasara qalbu li dhikri, in kasarat qalbu li dhikri, atau kama qal, aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bersama orang yang luluh hatinya saat mengingatku, saat berzikir kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang diridhai Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina, ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultub bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultub bina wal muslimin. يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا والمسلمين. Ampunkanlah kami ya Allah dan seluruh orang-orang Islam. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.